Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, dengan penuh rasa syukur, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Majelis ilmu seperti ini adalah tempat di mana kita bisa menambah wawasan, memperkuat keimanan, serta mempererat ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan cara melalui daring ya, karena kita tidak terbatas jarak dan waktu dalam hal, karena sekarang kan sudah zaman teknologi. Nah, bagaimana untuk pembahasan ini? Abi ingin membahas tentang malaikat yang menjadi sahabat kita yang disebut malaikat 4. Kita bahas satu persatu bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Di dalam sholat kita tahu ada yang disebut dengan takbiratul ihram, yaitu ketika kita berdiri tuh. Kemudian ada ruku, ada sujud, ada duduk. Nah, ketika takbiratul ihram ini maknanya adalah api berupa niat dan semangat. Malaikatnya Jibril. Jibril ini melambangkan cahaya wahyu yang membakar semangat ibadah. Jibril sebagai malaikat wahyu berperan dalam membawa ilmu dan petunjuk seperti niat dalam sholat yang menjadi awal ibadah, karena segala sesuatu dimulai dengan niat di dalam hati. Kemudian yang kedua, ketika kita ruku ini artinya adalah angin, yaitu berupa nafas dan bacaan. Nah, angin ini malaikatnya Israfil. Angin melambangkan nafas dan suara seperti bacaan dalam sholat. Bacaan Fatihah, bacaan surat, itu kan Israfil tuh. Jadi kita harus merasakan setiap sholat itu nafas. Itu yang pernah Abi ajarkan kepada sahabat-sahabat Abi tentang napas di dalam sholat. Itulah Israfil. Israfil ini bertugas meniup sangkakala berkaitan dengan suara dan kehidupan, seperti bacaan Al-Quran dalam sholat yang menghidupkan hati. Jadi kita bagaimana cara merenungi atau mentapakuri napas di dalam diri. Itulah Israfil. Kemudian sujud. Sujud ini artinya adalah air. Air itu ada sebelum sholat dan ada setelah sholat. Sebelum sholat itu apa? Wudhu. Nah, kemudian di dalam sholat apa? Sujud. Nah, itulah air. Malaikatnya adalah Mikail. Air ini melambangkan kesucian dan ketenangan. Ya, seperti wudhu tadi, kemudian seperti sujud tadi. Coba kalau dalam sujud, betul-betul kita pahami itu, sampai kita merasa paling rendah, manusia yang paling hina. Nah, di situ kita merasa pasti bergetar tubuh kita. Dan di balik itu kita juga tenang.
Jadi Mikail ini yang mengatur hujan dan rizki, berkaitan dengan air dan kesejahteraan, mencerminkan ketenangan dan kelembutan dalam sholat. Kemudian duduk di antara dua sujud atau tahiyat, itu lambangnya apa? Tanah. Lambang daripada sujud itu adalah kerendahan hati. Siapa malaikatnya? Ijroil. Tanah itu melambangkan ketundukan dan akhir kehidupan, artinya bakal mati. Seperti sujud dalam sholat yang merupakan bentuk kepasrahan total. Ijroil ini malaikat maut berkaitan dengan kematian dan kembalinya manusia ke tanah atau kembalinya manusia kepada Allah. Kan jasad itu kembali ke tanah, sementara ruh akan kembali kepada Allah. Seperti sujud yang mengingatkan kita akan kefanaan dunia. Keseimbangan antara niat disebut api, bacaan itu angin, kesucian air, dan ketundukan itu tanah. Dalam sholat menunjukkan kesempurnaan ibadah yang mencerminkan keteraturan alam dan tugas para malaikat. Kemudian yang 4 unsur ini kan bagaimana unsur yang kelima atau papat 5 pancer. Yang pancer ini adalah ruh, karena wa nafakhtu fihi mir ruhi, kan itu aku hembuskan ruhku, gitu kan begitu. Jadi ruh ini adalah hembusan Allah. Dalam Islam, ruh adalah unsur yang membuat manusia hidup dan sadar. Ruh juga melambangkan kesadaran, ketundukan kepada Allah, dan hubungan dengan alam gaib. Dalam sholat, unsur ini bisa dikaitkan dengan kehadiran hati atau khusyuk, dan kekhusyuan ini dalam ibadah. Nah, jadi kemudian karena memang kita ini di alam dunia ada waktu atau dimensi ruang dan waktu. Segala sesuatu ini terikat oleh waktu dan ruang. Dalam sholat, waktu menjadi kunci penting karena setiap waktu memiliki waktu khusus yang telah ditentukan. Kemudian dalam ruh ini juga ada yang disebut nur ilahi. Ya, karena nur ilahi itu adanya kan di ruh. Jadi kita jangan mengaku-ngaku Allah, karena di situ adalah sifat dan zat di dalam ruh. Nur Allah atau nurullah itu apa? Hidayah dari Allah. Cahaya melambangkan ilmu, hidayah petunjuk dari Allah. Dengan sholat, unsur ini bisa dikaitkan dengan keikhlasan dan pancaran iman dari dalam hati. Dalam kehidupan, kita harus menimbang perbuatan baik dan buruk, niat dan kesadaran spiritual. Jika mizan dalam diri seimbang, maka hati menjadi damai dan jiwa mencapai kebijaksanaan, dan condong ke keburukan, jiwa akan merasa gelisah. Tuh, jadi kita tergantung dari mana nih, condongnya kemana? Condongnya kepada jiwa yang bersih ataukah yang kotor? Mizan ini berfungsi dalam setiap keputusan hidup. Apakah seseorang memilih jalan yang benar atau tenggelam dalam nafsunya? Nah, kemudian di samping mizan itu kan bukan nanti di akhirat, tapi saat ini, saat hidup ini, itulah mizan. Kemudian bagaimana dengan malaikat munkar nakir? Nah, kita setahu ini dalam syariat munkar nakir itu malaikat yang akan bertanya di dalam kubur. Nah, kuburan itu yang mana secara hakikat? Kuburan itu adalah jasad ini, karena jasad ini adalah tanah. Kita ditanya tuh di situ, di dalam diri itu. Dalam kubur, munkar nakir itu bertanya tentang keyakinan seseorang. Begitu. Jadi dalam tanah, dalam tubuh ini adalah kita bertanya tentang keyakinan. Secara hakikat, mereka adalah dua sisi dari pertanyaan batin manusia sendiri yang muncul dalam perjalanan spiritualnya. Mungkar melambangkan kebingungan, keraguan, dan kejahilan. Menguji apakah kita mengenali hakikat diri ataukah tidak. Nakir adalah pertanyaan yang melambangkan kesadaran. Dia membangunkan kesadaran, itulah nakir. Memaksa kita untuk menghadapi kebenaran diri sendiri. Setiap kali kita dihadapkan pada ujian hidup, suara mungkar nakir muncul dalam hati, menguji apakah kita tetap dalam kebenaran ataukah tergoda oleh kebatilan. Itulah yang disebut munkar nakir. Kemudian bagaimana dengan malaikat raqib atid? Ya, raqib atid itu kan
malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan ya. Itu kan secara syariat. Nah, bagaimana secara hakikatnya? Itu kan entitas yang sesungguhnya adalah dalam diri kita, itu mencatat amal manusia. Secara hakikat mereka adalah kesadaran dan nurani dalam diri sendiri yang selalu mencatat setiap perbuatan kita. Raqib adalah kesadaran positif. Itu bagian dari diri yang mengapresiasi amal baik dan memberi ketenangan batin. Itulah raqib. Atid itu bagaimana? Atid adalah kesadaran negatif, yaitu bagian diri yang menyadari kesalahan dan menghadirkan rasa bersalah. Itulah atid. Dalam perjalanan spiritual, seseorang yang sadar akan rekaman amalnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Nah, makanya lebih banyak diam daripada banyak omong, tapi bicaranya gibah atau sesuatu yang gak bermanfaat lah. Jadi namanya hening, jadi lebih menyukai tentang keheningan. Kemudian apa malaikat Malik? Secara syariat dulu, syariat itu menyatakan dia penjaga neraka. Itu di luar diri ya, karena neraka itu kan adanya secara fisik, secara syariat. Secara hakikat kan itu bukan seperti itu, bukan tempat fisik atau geografis, tapi Malik itu adalah penjaga nafsu dan api ego. Malaikat penjaga neraka ini secara hakikat melambangkan kekuatan ego dan hawa nafsu dalam diri. Karena Malik ini artinya memiliki. Neraka bukan hanya tempat berakhirat, tetapi juga kondisi batin manusia yang dipenuhi dengan penderitaan akibat hawa nafsunya yang tak terkendali. Jika seseorang dikuasai Malik dalam dirinya, ia akan terjebak dalam siksa batin, seperti keserakahan, kemarahan, dan kegelisahan. Itulah yang disebut Malik. Namun jika ia berhasil menaklukkan Malik ini, maka nafsunya akan terkendali dan tidak lagi membakar jiwanya. Itulah yang disebut Malik, atau disebut memiliki keakuan dirinya. Ibadah merasa dirinya yang beribadah. Kemudian ketika diberikan ilmu dia merasa dirinya yang berilmu, dan lain-lain, termasuk keakuan yang lain. Nah, bagaimana dengan malaikat penunggu sorga atau penjaga sorga? Itu kan ditunggu oleh malaikat Ridwan. Apakah Ridwan itu ada di luar diri? Nah, kita bicara hakikat ya. Ridwan itu penjaga sorga. Simbolnya apa? Simbol kedamaian jiwa yang disebut ridho. Itulah Ridwan. Jadi Ridwan itu adalah ridho ya. Penjaga sorga secara hakikat ini melambangkan kedamaian batin, ketenangan, dan penerimaan atau disebut ridho. Surga bukan hanya tempat di akhirat, tetapi juga kondisi batin manusia yang telah mencapai kesadaran tinggi dan hidup dalam keseimbangan. Ya, itu sorga itu bukan, jangan dipahami secara fisik ya. Sekali lagi, jangan dipahami secara fisik. Jadi sorga itu adalah Allah itu sendiri yang akan damai gitu, bersama Allah, karena sudah melebur bersama Allah. Jika seseorang telah menaklukkan ego atau disebut Malik tadi, yang penunggu neraka, menjawab ujian batin itu atau mungkar nakir dan menyeimbangkan amal atau disebut mizan, ia akan bertemu dengan Ridwan dalam dirinya, yaitu mencapai kebahagiaan sejati. Ridwan dalam diri adalah ketika seseorang sudah menerima takdir, hidup dalam ketenangan dan ridho atas segala ketentuan. Jadi malaikat dan mizan ini seperti tadi ya. Mizan adalah keseimbangan antara kesadaran baik dan buruk. Kemudian munkar nakir adalah ujian batin yang menguji keimanan dan kesadaran diri. Raqib atid adalah rekaman amal dalam hati dan jiwa, baik sebagai penghargaan maupun peringatan. Malik adalah penjaga ego, hawa nafsu yang harus dikendalikan agar tidak membakar diri. Ridwan atau yang disebut penjaga surga adalah ketenangan batin yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Jadi kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Serahkan bahwa Allah itu maha segalanya dan kita tidak memiliki apa-apa. Karena dalam perjalanan hidup manusia selalu menghadapi malaikat-malaikat atau kemelekatan-kemelekatan. Jadi malaikat itu adalah kemelekatan atau disebut malak. Ini dalam bentuk ujian, kesadaran, dan pengalaman batin.
Mereka bukan hanya ada di luar diri kita, tetapi juga bekerja di dalam jiwa kita untuk membawa kita menuju kesempurnaan spiritual. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memahami tentang 4 unsur di dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.